Pitagoras. Oke, mungkin masih pada bingung gimana cara mencari sisi miring. Jadi tujuan dari ini adalah menentukan ya panjang sisi miring. Menentukan panjang sisi miring segitiga kisu-kisu. Oke, jadi menentukan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, gue membutuhkan bantuan 3 buah persegi. Masing-masing persegi yang pertama itu memiliki panjang sisi sebesar C. Ya, gue beri label di sini ya. Sisi miringnya memiliki panjang C. Terus yang kedua, panjang sisinya adalah B. Di sini agak gue tundukkan. Nah, panjang sisinya adalah B. Luasnya ya B kuadrat. Gitu. Nah, yang terakhir si bontot. Ini panjangnya adalah C. Nah, gimana caranya supaya 3 buah persegi ini jadi sebuah segitiga siku-siku? Nah, tinggal kita gabungkan, teman-teman. Ya, kita coba untuk gabungkan. Ya, nah, gabungkan lalu miringkan. Ya, nah, oke. Terus ini jadi alas. Ya. Kok ini C juga? Ini A, sorry. Nah, terus yang B ya, kita jadikan tingginya. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Jadilah sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Ya, mungkin agak sedikit longgar, tapi ya mohon maklum. Oke, nah ini adalah segitiga siku-sikunya. Set. Nah, kan gini. Kita gabut nih, anjay gabut. Coba kita gabungkan ya, gabungkan banyaknya kotak yang ada di sini di persegi yang ketiga dengan persegi yang di 2 atau persegi 2. Jadi banyak copotin persegi kecil-kecil ini, lalu kemudian kita tempelkan atau kita gabungkan ke dalam apa? Ke dalam persegi yang kedua, lalu lihat apa yang terjadi. Nah, gue mau ngasih catatan bahwa luas ini kan tadi C kuadrat ya. Luasnya C kuadrat. Ini luasnya B kuadrat. Nah, ini luasnya A kuadrat. Nah, ini kalau kita copotin satu-satu lalu ditempelkan ke sini, itu kan jadinya luas gabungan, ya kan? Nah, ini luas gabungan. Nah, ini kita tempel di sini ya. Jadi ada 5 persegi kecil ya, kita pasang di sini ya. 1 2 3 4 5. Oke. Kita pasang di sini. Seret gitu ya. Lalu kemudian sisa berapa tadi? Kan 1 2 3 4 5. Sisa 4 berarti kan. Nah, 4-nya kita tempel di bawahnya. Nah, tempel di bawahnya. Lalu lihat apa keajaiban yang terjadi. Ya, jadi ini luas A kuadrat. Jadi sepanjang ini ya, luasnya A kuadrat. Nah, ini luasnya B kuadrat. Nah, sekarang kalau kita hitung banyaknya kotak 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya, banyaknya ada 25. Nah, sama dengan kotak pertama yang banyaknya juga ada 25 yang luasnya C kuadrat.
Artinya teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa luas persegi yang pertama itu adalah jumlah dari luas persegi 2 ditambah dengan luas persegi yang ketiga. Luas persegi pertama itu C kuadrat, persegi kedua itu B kuadrat, dan luas persegi yang ketiga itu A kuadrat. Jadilah rumus Pythagoras. Ya, ini bisa dibalik juga, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu, inilah kalau kita mau mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku. Nggak berhenti sampai situ, rumus ini bisa kita otak-atik sebenarnya. Gimana? Ya subjeknya tinggal diganti aja. Dengan kemampuan aljabar mengubah subjek, ya kedua ruas dikurangi dengan B kuadrat. Jadinya nih C kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, inilah rumus untuk nyari A atau nyari alas dalam catatan ini gitu ya, dalam video ini. Nah, kalau misalkan kita mau nyari B, ya udah berarti kedua ruas dikurang A kuadrat. Jadinya C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat. Gitu. Jadi rumus Pythagoras itu sebenarnya satu, tapi kadang ada oknum yang ya mungkin menurut gue ya terlalu berlebihan gitu dalam menyampaikan informasi terkait matematika gitu. Jadi kayak rumus Pythagoras itu ada 3 ya gitu, karena ada yang mencari sisi miring, alas, dan tinggi. Enggak sepenuhnya salah, tapi kalau konteksnya ini kita harus hafal, nah ini yang salah. Karena apa? Dari rumus intinya saja kita bisa mengubah subjeknya dengan menggunakan aljabar tanpa harus dihafal gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami.